diri merupakan kemampuan atau kekuatan diri seseorang, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Mengidentifikasi minat, bakat, dan potensi diri. Sedangkan menurut Sari 2017, minat adalah rasa suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa yang ada menyuruh. Minat pada hakikatnya adalah penerimaan hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar dirinya. Semakin kuat atau semakin dekat hubungan tersebut, maka semakin besar minatnya. Bakat adalah suatu kemampuan dasar yang diperoleh dari sejak lahir melalui suatu keturunan dari orang tuanya. Kemampuan ini akan berkembang apabila diberikan pengaruh luar atau lingkungan, misalnya belajar dan latihan teratur secara terjadwal. Potensi diri merupakan kemampuan atau kekuatan diri seseorang, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Kata potensi ini berasal dari serapan dari bahasa Inggris, yaitu potensial. Selanjutnya, menyusun rencana pengembangan diri untuk masa depan karir. Perencanaan karir merupakan proses yang penting dalam membantu individu mengevaluasi diri sendiri, termasuk mengenali potensi, minat, dan kemampuan yang dimiliki. Siswa dapat merencanakan karir dengan berbagai cara, seperti mengenali potensi dan bakat melalui refleksi diri atau tes minat bakat, mendapatkan informasi tentang bidang karir atau menyusun strategi untuk mencapai tujuan karir. Proses atau langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyusun rencana karir terdiri atas hal berikut. Yang pertama ada menilai diri sendiri. Hal utama dalam memulai perencanaan karir adalah bertanya atau memahami diri sendiri. Yang kedua, menetapkan tujuan karir. Setelah orang dapat menilai kekuatan, kelemahan, dan setelah mendapatkan pengetahuan tentang arah dari kesempatan kerja, maka tujuan karir dapat diidentifikasi dan kemudian dibentuk. Yang ketiga, menyiapkan rencana-rencana. Rencana tersebut mungkin dibuat dari berbagai macam desain kegiatan atau mencapai tujuan karir. Yang keempat, melaksanakan rencana untuk mengimplementasikan satu rencana. Kebanyakan diperlukan iklim organisasi yang mendukung. Menyusun rencana pengembangan diri untuk masa depan karir. Mengenal diri dan potensi karir merupakan langkah penting dalam menentukan arah masa depan yang sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, serta kepribadian seseorang. Dengan memahami kelebihan, kekurangan, hobi, nilai hidup, dan kemampuan yang dimiliki, individu dapat lebih mudah memilih pendidikan maupun pekerjaan yang tepat. Nah, materi ini sudah selesai. Kayaknya pada ngantuk nih ya anak-anak ibu. Gimana kita ice breaking dulu? Boleh. Ibu minta kalian berdiri ya. Berdiri, ayo berdiri. Ayo, cepet berdiri. Cepet. Ibu minta bikin kalian semua baris. Cukup gak ya? Cukup lah. Ya, baris dulu aja. Udah baris. Depan, dua baris. Tidak ya, depan. Ayo bikin dua baris. Gak cukup kali dulu. Udah lanjutan. Tenang aja makanya saja. Kesini gue yang sering kata ya.
Bu, saya mau jawab. Oke, maju ya. Iya. Ibu minta 2 orang ya yang maju. Ulang sama siapa lagi nih yang mau maju? Oke, Mary. Maju ya, Mary. Ayo, Mary. Nah, siapa dulu di antara kalian? Dulu, Bu. Oke. Jadi ini Ibu sudah mengirimkan tugas yang nomor 1 itu. Itu ada soalnya itu ada apa yang dimaksud dengan mengenal diri dalam perencanaan karir. Nah, jawabannya itu mengenal diri adalah proses memahami minat, bakat, kemampuan, kepribadian, serta nilai-nilai yang dimiliki untuk membantu menentukan pilihan karir yang sesuai. Oke, bagus ya dari jawaban Wulan yang tadi. Silakan. Oke, ini pertanyaannya itu yaitu mengapa mengenali minat dan bakat penting untuk menentukan karir. Nah, jawabannya itu karena minat dan bakat ini dapat membantu seseorang memilih pekerjaan yang sesuai sehingga lebih termotivasi, nyaman dan berpeluang mencapai kesuksesan. Oke, pada bagus ya jawabannya. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Terima kasih ya, Pak. Nah, kita sudah di penghujung pemateri ini. Materi ini. Jadi, gimana perasaan kalian untuk melakukan kegiatan layanan ini? Ibu minta salah satu dari kalian menyampaikan pesan dan pesan kalian dengan melakukan layanan bimbingan klasikal ini. Saya, Bu. Oke, Pesan dan kesan pesannya itu layanan pada kali ini sangat seru, terus ininya juga apa sih topiknya menarik, bagus untuk kita upgrade diri untuk kedepannya gitu ya, Bu ya. Terus pesannya semoga layanan seperti ini bisa diberikan di setiap minggunya karena sangat bermanfaat bagi kita semua. terima kasih Rika. Tepuk tangan. Nah, sudah selesai layanan bimbingan klasikal ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan minggu depan dengan materi yang berbeda dan ketentuan yang sama ya. Jadi sebelum penutupan materi ini, Ibu minta salah satu kalian untuk mewakili doa sebelum pulang. Oke, Jaya.